Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, berjumpa lagi Ansar Akil Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri organisasi privat atau organisasi swasta. Pada video sebelumnya sudah kita bahas pengertian organisasi privat, perbedaan organisasi privat dan organisasi publik, serta jenis-jenis pengelolaan organisasi privat. Nah, saudara sekalian, apa ciri-ciri dari organisasi privat itu? Kita akan merangkum dari berbagai sumber ya. Sebenarnya cirinya ini banyak. Kita akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, target dari organisasi privat atau bisnis itu adalah customer atau konsumen. Ini yang menjadi sasaran mereka. Jadi perusahaan itu dibuat untuk melayani konsumen, untuk melayani customer. Dan customer itu spesifik. Ketika kita membuat perusahaan, organisasi privat, organisasi bisnis, maka kita akan melayani konsumen-konsumen yang spesial, yang spesifik. Misalnya kita membuat usaha untuk menyediakan produk pakaian bayi, maka yang dilayani ini adalah bayi. Untuk kita sediakan pakaian-pakaian yang dibutuhkan oleh bayi. Atau misalnya kita membuat perusahaan yang menyediakan makanan dan minuman khusus untuk bayi, ya maka yang dia layani adalah kebutuhan bayi itu. Atau sebaliknya, kita membuat perusahaan untuk melayani kepentingan remaja, baju-baju model remaja, kemudian gelang-gelang, ya, aksesoris, parfum untuk remaja. Ya, ini berarti yang kita layani adalah remaja. Ini masih bisa lagi kita spesifik. Kita melayani remaja pria atau remaja wanita, karena kebutuhannya beda. Nah, ini ciri yang pertama. Sasaran dari organisasi privat itu adalah konsumen, dan konsumen itu spesifik. Ciri yang kedua, bahwa kepuasan yang ditawarkan kepada konsumen itu adalah kepuasan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi konsumen itu misalnya berbelanja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, beli baju, beli mobil, beli rumah, beli sepatu, ya itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, pertimbangan konsumen membeli atau mengkonsumsi produk itu ya pertama adalah memenuhi kebutuhan ekonominya, bukan pertimbangan politik, ya, bukan pertimbangan sosial. Walaupun nanti itu mungkin ada juga orang beli mobil karena gengsi, ya, untuk mendapatkan status sosial, ya itu ada juga. Tapi yang pertama dilakukan di dalam mengkonsumsi produk atau jasa itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat itu. Yang ketiga, bahwa ciri dari organisasi privat itu dia terpisah, kepemilikannya terpisah dari negara maupun dari perusahaan lain. Jadi tidak ada tuntutan, tidak ada keterkaitan, kecuali memang ada kerjasama. Jadi organisasi privat itu dia bersifat mandiri. Meskipun organisasi itu nanti bisa bekerja sama, tapi satu organisasi itu tetap mandiri pengelolaannya.
misalnya organisasi itu membutuhkan modal dan meminjam kredit ya, meminjam dana dari bank. Maka bank ini tidak bisa serta-merta masuk ikut mengelola perusahaan itu. Mungkin mengawasi, mungkin masih bisa ya. Tapi organisasi itu akan mengelola perusahaannya sendiri dengan kewajiban membayar ansuran kreditnya itu setiap bulan kepada bank. Jadi kerjasama ini bisa terjadi. Tapi setiap organisasi itu dikelola secara mandiri. Yang keempat, ciri dari organisasi privat itu bahwa dia mendapatkan kompensasi, mendapatkan pembayaran dari customer. Jadi ketika organisasi itu memberikan pelayanan berupa produk atau jasa kepada konsumen, maka konsumen itu akan membayar harga yang ditentukan oleh perusahaan yang memberikan produk atau jasa. Jadi customer inilah yang memberikan kontribusi secara langsung atau pembayaran kepada organisasi-organisasi privat. Disitulah organisasi privat itu nanti mendapatkan keuntungan, mendapatkan akumulasi modal. Yang kelima, bahwa organisasi privat itu bisa membuat kelompok-kelompok usaha atau konglomerasi, baik dengan kelompok-kelompok yang dibuat dari grup itu sendiri, ataukah membangun kerjasama dari perusahaan-perusahaan lain untuk membuat satu kelompok usaha dengan sistem penyediaan saham. Jadi tujuan dari organisasi privat atau bisnis ini bagaimana menciptakan satu organisasi yang dapat mengakumulasi modal melalui konglomerasi. Inilah tujuannya. Bagaimana mengembangkan usaha sebesar-besarnya sehingga akumulasi modal itu di dalam mengelola produk atau jasa juga semakin besar. Yang keenam, kepemilikan organisasi privat itu murni sepenuhnya dimiliki oleh orang per orang, oleh pribadi atau kelompok. Jadi bukan kepemilikan dari pemerintah atau instansi ya, institusi negara. Jadi betul-betul penyediaan modalnya itu disiapkan oleh pribadi-pribadi, oleh kelompok-kelompok. Inilah organisasi full swasta atau non pemerintah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, bahwa setiap pengelolaan usaha itu bertujuan untuk mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Jadi ini adalah tujuan terbesar, tujuan utama. Bagaimana di dalam setiap aktivitas organisasi itu mendapatkan keuntungan. Karena itu masyarakat yang berinteraksi dengan organisasi privat dalam setiap proses itu akan memberikan kontribusi, akan melakukan pembayaran. Setiap jasa yang diberikan, produk yang diberikan oleh organisasi privat itu akan dibayar oleh masyarakat. Karena memang tujuan dari organisasi privat itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan akumulasi modal. Beda dengan organisasi publik. Setiap pelayanannya itu sudah dibiayai oleh negara, sehingga pelayanan organisasi publik itu diberikan secara cuma-cuma, gratis. Meskipun kadangkala ada juga pembayaran yang harus dibayar oleh masyarakat, namun itu tidak sebesar pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak swasta.
Nah, saudara sekalian, inilah beberapa ciri organisasi privat yang dapat kita jelaskan sehingga kita bisa membedakan apa ciri dari organisasi privat itu jika dibandingkan dengan ciri organisasi publik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.